Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Reni, RENNI, dengan NIM 211F20497, mata kuliah Pendidikan Anak Tunalaras, dengan dosen pengampu Ibu Sugihartati, SPD MPD, dengan materi yaitu kebutuhan pendidikan. Tujuan diselenggarakan pendidikan bagi anak tunalaras adalah membantu anak berkebutuhan khusus tunalaras agar mampu mengembangkan sikap, pengetahuan, serta keterampilan sebagai pribadi ataupun anggota masyarakat dalam menggalakkan hubungan timbal balik antara lingkungan sosial budaya maupun lingkungannya. Selain itu, layanan pendidikan pada dasarnya dapat diberikan pada anak normal dan luar biasa atau anak yang memiliki kebutuhan khusus special need. Sehubungan dengan anak yang memiliki kebutuhan khusus, menurut Windsor tahun 1990 mengungkapkan special needs is a educational term used to define people who require special education, yang dimaksudkan kebutuhan khusus adalah suatu istilah dalam pendidikan yang digunakan untuk menunjuk pada siswa yang memerlukan pendidikan khusus, yaitu pendidikan luar biasa. Salah satu anak yang memerlukan kebutuhan khusus di antara anak tunalaras, yaitu anak tunalaras menurut Kaufman pada tahun 1997 adalah anak-anak yang mengalami gangguan perilaku sebagai anak yang secara nyata dan menamun merespon lingkungan tanpa ada kepuasan pribadi, namun masih dapat diajarkan perilaku-perilaku yang dapat diterima oleh masyarakat dan dapat memuaskan pribadinya. Dalam memberikan layanan pendidikan anak tunalaras, kenyataannya tidak dapat berjalan secara mulus, akan tetapi diharapkan dengan berbagai anak gelandangan atau terlantar yang sulit bila dikembalikan kepada orang tuanya karena tidak mampu atau sangat miskin. Di dalam pelaksanaan penyelenggaraannya, kita mengenal macam-macam bentuk penyelenggaraan pendidikan anak tunalaras atau sosial sebagai berikut. Yang pertama, penyelenggaraan bimbingan dan penyuluhan di sekolah reguler. Jika di antara murid di sekolah tersebut ada anak yang menunjukkan gejala kenakalan ringan, segera para pembimbing memperbaiki mereka. Mereka masih tinggal bersama-sama kawan-kawannya di kelas. Hanya mereka mendapat perhatian dan layanan khusus. Yang kedua, kelas khusus. Apabila anak tunalaras perlu belajar terpisah dari teman pada satu kelas, kemudian gejala-gejala lain baik emosinya maupun kelainan tingkah lakunya dipelajari. Diagnosa itu diperlukan sebagai dasar penyembuhan. Kelas khusus itu juga pada tiap sekolah dan masih merupakan bagian dari sekolah yang bersangkutan. Kelas khusus itu dipegang oleh seorang pendidik yang berlatar belakang PLB dan atau bimbingan dan penyuluhan, atau oleh seorang guru yang cakap membimbing anak. Yang ketiga, sekolah luar biasa bagian tunalaras tanpa asrama bagi anak tunalaras yang perlu dipisah belajarnya dengan kawan yang lain karena kenakalan cukup berat atau merugikan kawan sebayanya. Yang keempat, sekolah dengan asrama bagi mereka yang kenakalannya berat sehingga harus terpisah dengan kawan maupun orang tuanya, maka mereka dikirim ke asrama. Hal ini juga dimaksudkan agar anak secara kontinu dapat terus dibimbing dan dibina. Dengan adanya asrama adalah untuk keperluan penyuluhan. Yang terakhir yaitu mengenai peran pengembangan anak tunalaras, yaitu jenis-jenis pelayanannya. Pertama, melalui program bimbingan penyuluhan suasana hidup keagamaan di asrama. Yang kedua, program keterampilan, program belajar di sekolah reguler terpadu atau kelas khusus, program bimbingan kesenian, program kembali ke orang tua, program kembali ke sekolah. Demikian pemaparan saya tentang anak tunalaras. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.